Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak, para pengurus Pondok Pesantren Miftahul Ulum Nurul Baru yang kami hormati, para pengelola SMK Al-Qasim yang kami hormati. Pada kesempatan pagi hari ini kami akan memberikan pengibasan atau yang dikenal dengan aksi nyata yang berada di modul 1.4 budaya positif yang dikenal dengan elaborasi pemahaman. Karena kami selaku CGP Angkatan 5 Pamekasan Kabupaten Pamekasan akan memberikan pengibasan kepada kalian sehingga para bapak nanti bisa mengaplikasikan atau mendoktrin di lembaga SMK Al-Qasim dan di lingkungan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Nurul Baru melewati hal-hal yang akan kami sampaikan nanti. Insya Allah dalam durasi waktu akan sesuai dengan materi yang akan kami sampaikan. Materi pertama akan disampaikan oleh Bapak Fauzi, Muhammad Fauzi, dan akan dilanjutkan nanti kami juga akan memberikan penjelasan serta pemahaman serta praktek nanti di bagaimana cara mengajar sesuai dengan budaya positif seperti itu. Oleh karenanya kepada Bapak pemateri pertama, Bapak Muhammad Fauzi, kami silakan untuk menyampaikan materi yang disampaikan pada pagi hari ini. Dipersilakan. Terima kasih atas waktunya kepada Bapak Muhammad Thaibul Anam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzi, EGP 5, CGP Angkatan 5 dari SMK Al-Qasim, yang dalam hal ini akan memberikan materi. Ada 4 materi yang akan diberikan oleh saya. Yang pertama itu adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan distribusi. Kemudian keyakinan kelas, dan yang terakhir kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Dan materi yang terakhir itu akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Thaibul Anam untuk posisi kontrol dan segitiga restitusi. Ini saya mengharap dapat diaplikasikan setelah mendapatkan ilmu ini baik di lingkungan pesantren ataupun di lingkungan SMK Al-Qasim, karena ini sangat baik sekali untuk diterapkan. Ini materinya diambil dari negara Eropa ataupun negara Barat, tapi sudah diakulturasi menjadi hal-hal positif yang bisa diterapkan di Indonesia, terutama di dalam pondok pesantren. Tidak menutup kemungkinan materi ini bisa berseberangan atau bisa menjadi materi yang lebih menguatkan kembali kepada nilai-nilai positif yang bisa diterapkan oleh pesantren seperti itu. Untuk materi pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Coba saya sekarang meminta untuk bapak-bapak sekalian, kan dulunya berbarengan. Sekarang saya minta bapak sekalian itu angkat tangan. Ayo, angkat tangan sekarang semua, angkat tangan. Angkat tangan, kemudian tangannya yang satu itu dikepal seperti ini. Untuk temannya yang ada di bagian kiri kanan, itu tangannya itu ditaruh di bawah. Temannya yang ada di samping kanannya taruh di bawah. Bagian timur ini tangannya ditaruh di bawah, taruh di bawah. Yang Ustaz Hofi atau Bapak Hofi tetap di atas, ini taruh di bawah. Sampai taruh di bawah. Sampai taruh di atas. Sekarang saya minta yang tangannya di atas itu taruh ke depan temannya. Bukan seperti itu, taruh di depannya, bukan ditinju ya. Ya, taruh di depannya. Setelah itu sekarang saya minta coba untuk yang tangannya di depan itu sampai itu mempertahankan tangannya itu sekeras mungkin, dan temannya yang di samping itu berusaha untuk membuka tangannya sekeras mungkin. Coba dari sekarang 1, 2, 3. Ayo coba, jangan dikritik ya. Coba. Ayo coba dibuka sekeras mungkin, dicoba dibuka. Ayo coba dibuka, saya lihat.
Ini dilihat, punya Bapak Opi. Ini, yuk, ayo, coba dibuka. Bisa apa tidak? Bisa. Coba. Ini nanti bisa ini. Ini, Bapak Opi bisa apa tidak? Tidak bisa. Ini bisa apa tidak? Tidak bisa. Ini tidak bisa apa tidak? Tidak bisa. Ini bisa. Nah, sekarang saya tanya ke sampean semua itu. Ketika sampean untuk yang berusaha membuka tangannya, apakah kalian merasa bahwa membuka tangan itu adalah tujuan utama? Saya tanya. Bisa dijawab? Apakah ketika sampean berusaha membuka tangan temannya itu sekeras mungkin biar bisa terbuka, apakah sampean itu tujuan utama memang untuk membuka tangannya itu? Ya. Anda. Artinya apa? Karena yang membuka tangan itu berusaha memang untuk membuka tangan temannya itu. Artinya dia itu pengen membuat temannya itu dikontrol oleh temannya, ya. Yang bisa membuka tangan itu. Paham di sini? Nah, cek artinya cek terona buka tangan. Temannya itu yang membuka tangan, yang mengepalkan tangan itu berusaha sekuat mungkin untuk tetap menggenggam tangannya. Artinya apa? Dia itu berusaha sekuat mungkin agar tidak bisa dikontrol oleh temannya. Artinya apa? Sampeyan sebagai pendidik itu tentunya pasti ingin membuat anak didik ataupun temannya sampeyan patuh terhadap keinginannya sampean. Benar atau tidak? Pengennya seperti ini. Sampean punya adik misalkan, ataupun punya siswa, Bondong harus seperti ini. Gua dapat kan? Nah, sedangkan si adik itu sama dengan orang yang menggenggam tangannya. Tidak mungkin mereka itu mau apa jangan kakak, apa jangan guru itu misalkan harus seperti ini. Tidak bisa seperti itu. Karena kenapa? Karena mereka mempunyai prinsip masing-masing. Nah, di sini sampean itu akan kita ajari bagaimana walaupun kita itu tidak bisa membuat orang itu ikut dengan kita, tapi paling tidak kita itu bisa membuat mereka itu bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dengan apa? Dengan adanya namanya kedisiplin. Nah, seperti itu. Nah, disiplin di sini coba Bapak tanya. Nah, di sini kegiatan keperantangan bagusan ya. Coba ke bawahnya, di atas sedikit. Nah, di sini. Nah, di sini anggaplah yang stimulus respon dan teori kontrol barusan. Orang yang mau membuka tangannya sampean itu adalah orang yang di teori kontrol, sedangkan yang di samping kiri itu adalah stimulus respon yang menggenggam tangan. Orang yang berusaha membuka tangan itu biasanya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, atau kita mau orang lain itu sependapat dengan kita. Sedangkan nyatanya kalau kita masukkan bagi orang yang mau dibuka tangannya itu adalah kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, seperti itu. Artinya apa? Di sini itu tidak ada kesamaan antara orang yang menggenggam dan orang yang mau membuka tangan, seperti itu. Paham dulu di sini dulu. Lanjut di bawahnya Pak Yip. Nah, disiplin positif itu karena disiplin positif itu yang mengungkapkan pertama teorinya itu adalah Dr. William Glasser. Dr. William Glasser itu di sini teori kontrol menurut Dr. William itu ada yang di sini itu masuk bagian paling kiri itu bisa dibaca. Disiplin itu adalah belajar kontrol diri dengan mengenali potensi kita agar mencapai tujuan mulia, yaitu sesuatu yang menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Artinya apa?
disiplin di sini itu adalah berangkat dari namanya nilai-nilai yang disepakati bersama oleh kita dan teman kita. Contohnya seperti barusan yang saya bilang, kita itu tidak bisa membuat orang itu sama pandangan dengan kita, tapi kita bisa mempunyai jalan alternatif. Kita membuat sebuah nilai-nilai atau oret-oretan yang itu dijadikan nilai-nilai yang disepakati oleh bersama antara kita dan teman kita, dan nilai tersebut menjadi acuan bahwa itu adalah nilai disiplin yang harus kita patuhi. Seperti itu. Ya, paham itu sini dulu. Kalau seumpamanya jangan sambian kata sambian, oh ini baik, maka teman saya itu harus seperti ini. Itu namanya katiman, karena itu tidak disepakati, hanya menurut kita pribadi. Contohnya Bapak Hobi misalkan dengan Bapak Mahmud, kamu itu harus masuk ke bank perbankan. Kata Mahmud, komandan ke perbankan, Korea dengan ala PBB misalkan. Jadi, tak sependapat. Bapak Hobi itu dipaksa, kamu harus masuk ke bank BNI seperti ini, bajunya seperti ini. Karena Bapak Mahmud itu tidak mempunyai keinginan bekerja di bank, maka Bapak Mahmud itu pasti akan menolak. Seperti itu. Terkecuali nanti ada kesamaan pemikiran bahwa perbankan itu sama, masuk di perbankan bank syariah atau bank BNI ataupun masuk di BNI itu nilainya sama dalam artian mengabdi kepada negara. Misalkan seperti Indonesia itu dijadikan sebagai landasan disiplin. Itu ya. Kemudian kita lagi di atasnya. Nah, terus bawah masih belum selesai ini. Nah, itu bisa dibaca. Ada teori motivasi, nanti kita pelajari. Dan ini adalah diagram dari posisi disiplin positif ya. Lanjut Bapak Tayyib. Nah, di sini apa sih makna disiplin? Makna disiplin itu artinya belajar. Ini bisa dibaca oleh sampean, tapi saya menggarisbawahi bahwa disiplin di dalam budaya kita, di dalam Indonesia itu biasa diartikan sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Artinya buat harus disiplin, seperti kalian itu ketika mengajar kepada siswa, buat harus disiplin masuk waktu, jam beto, ya masuk ke beto misalkan. Lah, artinya kita itu menuntut siswa itu untuk patuh. Lah, itu untuk negara kita. Kita menuntut disiplin itu untuk menunjukkan kepatuhan. Sedangkan disiplin itu pada dasarnya itu adalah sesuatu yang dibuat secara bersama-sama dengan menggunakan nilai-nilai yang disepakati secara bersama-sama juga, seperti itu. Ya, mau di Indonesia itu biasanya kalau bahasa disiplin itu dituntut untuk patuh. Kalau tidak disiplin dapat mendapatkan punishment, seperti itu. Kalau disiplin mendapatkan reward, seperti itu biasanya. Ya, lanjut ke bawahnya. Nah, ini saya nilai-nilai kebajikan universal. Lah, nilai-nilai kebajikan universal itu karena yaitu di slide yang bawah, beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Selanjutnya itu nilai kebajikan universal, seperti itu ya. Lanjut kali. Kemudian ini teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Lanjut. Motivasi itu karena ada dua, ada internal dan ada eksternal ya. Motivasi eksternal itu yang ada dari lingkungan kita. Contohnya, kita pernah mendengar peribahasa, kalau kita itu berteman dengan orang yang menjual minyak, maka kita itu ikut harum. Kalau kita berteman dengan seorang pencuri,
Walaupun kita tidak ikut mencuri, akhirnya kita kebablasan, namanya terkatut menjadi orang yang bisa dikatakan mencuri. Atau ketika kita walaupun sewangi apapun kita, kalau kita bertemannya itu dengan orang yang menjual ayam di pasar, maka kita itu akan mendapatkan bau ayam seperti itu. Itu namanya teori eksternal atau motivasi eksternal. Artinya kita itu dituntut memang untuk lebih memilih teman, atau kita itu bisa membuat siswa itu menjadi lebih baik dengan memberikan motivasi-motivasi yang sesuai dengan batas-batasan yang telah ditentukan seperti itu. Kemudian motivasi internal itu biasanya dibuat oleh seorang guru dengan membuat siswa itu sadar terhadap nilai kebajikan yang barusan yang di depan itu. Dibuat nilai kebajikan, kemudian anak itu diajari bahwa nilai kebajikan ini dan ini dan ini, misalkan mandiri, kreatif, berpikir kritis seperti itu, berakhlak mulia. Nah, mereka itu akan berpanutan terhadap nilai-nilai kebajikan universal itu sendiri, sehingga nanti ketika siswa itu melanggar terhadap apa yang tidak sesuai dengan masyarakat umum, maka mereka bisa kembali sadar diri bahwa mereka dengan membandingkan pekerjaan mereka dengan nilai kebajikan itu tidak sama seperti itu. Nah, itu kemudian lanjut Pak Tayyib. Dan yang bukan yang di bawahnya. Nah, yang di bawahnya ini adalah masalah restitusi ya. Restitusi. Barusan kan ada teori motivasi, kemudian ada punishment atau hukuman, dan pemberian hadiah atau reward ya. Kalau barusan saya bilang teori motivasi itu ada dua, internal dan eksternal, kemudian ada reward, kemudian ada hukuman. Reward itu bisa diartikan ketika orang itu berhasil mengerjakan sesuatu atau disiplin dengan suatu pekerjaan, maka mendapatkan penghargaan. Kalau hukuman biasanya tidak sesuai dengan apa yang disepakati, maka mendapatkan hukuman ya. Kemudian restitusi ini adalah upaya yang dilakukan oleh kita sebagai guru untuk membuat siswa itu sadar bahwa mereka itu melakukan kesalahan, sehingga mereka itu nanti bisa di dalam dirinya sendiri itu timbul rasa untuk memperbaiki terhadap kesalahan tersebut. Jadi bisa dikatakan ini masuk terhadap motivasi internal, sehingga murid itu nanti bisa senantiasa bersikap lebih baik lagi, dikuatkan lagi dengan menggunakan nilai-nilai positif. Di mana ciri-ciri restitusi itu adalah bukan untuk menembus kesalahan. Restitusi ini biasanya tak digunakan untuk siswa itu mengenal Korea, maka dia harus akobei makalah, itu namanya menembus ya. Kemudian memperbaiki hubungan, artinya restitusi itu membuat siswa itu bisa memperbaiki hubungan dengan lingkungan sekitar. Kemudian tawaran bukan paksaan. Contoh restitusi seperti ini, kamu kan sudah tahu bahwa ini sudah melanggar terhadap kebajikan ataupun nilai-nilai kebaikan yang ada di sekolah, kok masih dilakukan seperti itu. Nanti siswa itu akan sadar bahwa dirinya itu melakukan kesalahan. Kemudian restitusi untuk menuntut untuk melihat ke dalam diri, artinya mereka itu dituntut untuk sadar ya. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Untuk saat ini restitusi itu adalah hal yang paling baik. Kemudian restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi mau restitusi itu nanti siswa itu tidak dituntut
untuk mendapatkan hukuman atau kesalahan, tapi akan mendapatkan penguatan untuk melakukan hal-hal yang lebih baik. Kemudian restitusi fokus pada solusi seperti barusan yang saya katakan, dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Endingnya nanti nikah tidak akan ada yang namanya pertengkaran seperti itu. Lanjut ke bawahnya, Pak Tayyib. Nah, ini di keyakinan kelas terakhir, ini adalah keyakinan kelas yang ketiga, keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu karena beda dengan peraturan ataupun tata tertib. Keyakinan kelas itu tidak sama ya. Kalau keyakinan kelas itu adalah upaya ataupun kesepakatan yang dilakukan oleh kita dengan murid dengan menggunakan nilai-nilai universal yang saya sebutkan barusan. Contohnya, kita sepakat bahwa di kelas ini tidak ada namanya orang yang mengantuk. Maka ketika pembelajaran berlangsung ada orang yang mengantuk, nanti siswa itu kita panggil, kita tanyakan, kok barusan itu tidur misalkan. Kalau tidur, kenapa alasannya kok bisa tidur? Kamu tahu enggak kalau tidur itu sudah menyalahi terhadap keyakinan kelas yang kalian buat seperti itu. Jadi keyakinan kelas itu memang sesuatu yang harus dilakukan pada awal-awal pembelajaran seperti itu. Kemudian ini harus dilakukan dan diterapkan. Dan yang terakhir ini tentang teori, lanjut di bawahnya. Terakhir kebutuhan dasar manusia ya. Kebutuhan dasar manusia ini. Dan ini yang perlu diperhatikan. Manusia itu karena mempunyai kebutuhan dasar. Contohnya seperti sekarang ini, saya tanyakan dulu. Nanti saya tanyakan kepada sampean, kebutuhan dasar manusia itu terbagi menjadi 5. 1. Penguasaan, kemudian kebebasan dan kesenangan, dan bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima. Saya contohkan seperti ini. Ketika ada anak kecil sering nangis karena dia lapar, maka menurut sampean itu anak itu laparnya itu termasuk kebutuhan hidup yang bagian yang keberapa di sini? Mumpuni anak ini lapar, pas nangis kan bagus mau anak ini, bagus nangis kan mau lapar, itu termasuk kebutuhan hidup, kebutuhan dasar manusia yang bagian berapa? Masuk ke bagian yang bertahan hidup, yang bagian tengah. Contohkan lagi seperti ini. Berkesampian, temannya sampean itu 1 orang, tapi dia itu keterbelakangan mental. Akhirnya tidak disenangi oleh teman-temannya. Dia itu selalu ingin disayang oleh teman-temannya. Menurut sampean itu masuk ke dalam kebutuhan dasar yang bagian apa? Yang nomor 4. Kesenangan, kebebasan. Kemudian misalkan seperti ini, kita kalau tidak punya uang, telepon sama orang tua, ma kirim di bese, ma kok lapar ya tadi usia sekali, kecuali itu moco ya, itu di dalam kebutuhan dasar itu bisa dimasukkan ke dalam bertahan hidup di sini. Coba di sini tetap, ayo coba ditetapkan di situ lah. Kesenangan, kebebasan, penguasaan, dan kasih sayang dan bertahan hidup itu pasti ada di dalam diri manusia. Contohnya seperti saya sekarang ini, saya memberikan materi, yang lainnya diam, unmute. Artinya apa? Saya ingin menjadi seseorang
yang menguasai terhadap sampean sehingga sampean itu patuh dan mengikuti materinya saya. Bisa seperti itu. Itu namanya kebutuhan dasar seperti itu. Nah, kemudian untuk kasih sayang itu biasanya ketika anak itu nangis karena tidak diberikan mainan, itu mereka sebenarnya bukan nangisnya itu pengen diberikan mainan, tapi mereka itu pengen disayangi seperti itu ya. Kemudian kesenangan saya biasanya ketika kelas 3 SMK ataupun kelas 3 SMP, anak-anak itu biasanya bertanya, "Pak, ayo kita jalan-jalan Pak ketika akhir semester." Biasanya kan seperti itu. Artinya apa? Mereka itu ingin di dalam dirinya merasakan sebuah kebebasan. Ataupun ketika di pondok pesantren mereka itu pengen bebas ketika adanya ulangan pesantren. Untuk ini dari 4 materi ini itu saja yang saya bisa utarakan. Mungkin ada yang mau bertanya berkenaan dengan materi ini. Sebelum saya lanjut ke materi yang kedua, Bapak Ibu-nya. Ada? Kalau tidak ada langsung saja, mungkin nanti di akhir sesi ya. Ayo Bapak Ibu. Baik, terima kasih atas waktunya dan kesempatan pada menjelang siang hari ini. Kami di sini bertugas dan di sini kami memberikan penjelasan tentang 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol ini bukan berarti kita kadang mengontrol diri, dan beda hanya dengan ilmu-ilmu teknologi. Kalau ilmu teknologi ada kontrol masing-masing, tetapi kalau di dalam kelas kita juga mempunyai 5 posisi kontrol. Apa 5 posisi kontrol? Di sini ada yang namanya penghukum, ada Waktu ini kamu nih. pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Jadi di sini ada 5 kontrol. Di dalamnya terdapat apa saja? Di dalamnya terdapat contoh konkretnya di sini guru berbudi. Di sini ada penghukum. Guru berbudi, di sini ada yang namanya penghukum. Menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir. Contohnya ini Bapak Kodir ya. Bapak Kodir ini saya istilahkan murid dan saya ini adalah guru. Jadi di sini panggung saya sebagai guru berbuat yang dikenal dengan penghukum. Jadi saya menunjuk kepada Kodir ini apa? Menunjuk, menyakiti dan apa? Menyindir. Kamu tadi kayaknya ada di luar, tidak masuk sekolah. Kayaknya kamu tadi main HP. Coba ke depan. Nah, ini orang apa? Murid itu akan terasa akan mengurangi sebuah konsentrasi pada waktu itu juga. Pada kenyataannya si Kodir itu tidak melakukan hal-hal apa yang disampaikan oleh saya. Jadi nanti oleh karenanya kita selaku di lingkungan pondok pesantren lebih ikhtiar, lebih berhati-hatinya. Kita terlebih dahulu tanya dulu di sini. Kamu tadi melakukan apa? Takut anak itu yang bersangkutan tidak melakukan apa yang kita lihat pada waktu itu juga. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa. Nah, melakukan taujihat di depan peserta didik, di dalam kelas, sehingga mereka menyinggung. Contoh konkretnya si A memang betul anaknya pemalas, tidak suka untuk berkreatif, pokoknya sesuai dengan apa yang dia kehendaki dan dia miliki. Contoh konkretnya si A jajar bekerja agak ruang. Nah, contoh konkretnya Faisal
Kamu kalau ada di dalam kelas jangan sampai meniru perilakunya Faisal. Nah, hal itu menjadi perasaan kepada Faisal. Ya. Jadi perasaan kepada Faisal, seakan-akan Faisal itu tidak ada gunanya di dalam kelas. Jadi mereka terus support, diberikan motivasi. Insya Allah semuanya akan bangkit karena mereka semua itu bertujuan tidak satu, yaitu hanya untuk merubah dirinya menjadi lebih baik. Terus yang kedua, ada teman. Di dalam kelas itu pasti ada teman. Apalagi di luar kelas banyak teman. Jadi teman itu apa? Contoh, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Ketika di absen, Rizal, semisal contohnya, Rizal tidak hadir, kemana? Nah, ada teman yang menyangkut atau hanya menjawab di pojok sana. Atas nama saya dia menjawab. Nah di situ, izin Pak, saya tanya kemana? Ke luar ataupun bepergian dari semacamnya, sakit dari semacamnya. Nah itu memposisikan diri sebagai teman untuk memberikan penjelasan terhadap guru, keterangan dengan tidak masuk pada waktu diduga. Jadi itu sebagai teman, solidaritas, satu kesatuan. Yang kedua, terus contoh memantau, contohnya menghitung dan mengukur. Yang ada pada guru berbuat yaitu memantau, menghitung dan mengukur. Coba contoh, ketika si A dan si B melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh guru, maka guru itu harus memanggilnya dan memberikan arahan dan memantau dan ukuran kepada mereka. Contoh, coba kamu jalani tugas ini seperti halnya si C. Itu kenapa dia selalu berprestasi? Karena dia selalu belajar. Dan diarahkan, diberikan tolak ukur, cerminan. Jadi anak itu apa? Anak yang ada di dalam kelas yang dirinya di situ masih belum menguasai terhadap materi, maka dia akan bertanya kepada si C. Contohnya Dafa, Habib, beserta siapa lagi? Hendra ini selalu berhasil, sementara Dafa dan Habib ini masih belum berhasil. Nah, maka oleh karenanya selalu diberikan motivasi, diberikan tolak ukur, diberikan ukuran. Kamu target ini harus belajar dan insya Allah kamu akan meningkatkan untuk belajar kalian. Seperti itu. Yang ada manajer di dalam guru berbuat yaitu mengajak perlayaan. Jadi kalau pertanyaan, ya jadi kalau di dalam kelas kamu harus aktif pertanyaan. Biar kenapa? Bertanya itu sebuah proses yang akan memberikan penyelesaian sebuah permasalahan. Contoh konkretnya, ketika kamu tidak mengerti tentang mata pelajaran yang diampu pada waktu itu juga, maka kalian itu harus bertanya, sehingga itu merupakan sebuah masalah yang kecil tetapi membuat kalian itu bermasalahan yang cukup besar kalaupun tidak dipecahkan dengan sebuah pertanyaan. Jadi jalan solusinya adalah bertanya. Segalanya butuh proses ya. Jadi segalanya butuh proses. Karena di perjalanan di dalam kelas pembelajaran itu ada materi, terus ada surat materi, juga ada pertanyaan. Selanjutnya ada guru berkata, terus ada guru berkata yang di atasnya. Guru berkata, kalau kamu tidak melakukan, awas ya risikonya. Nah, ketika guru itu memberikan PR, memberikan tugas kepada anak, maka jangan sampai melakukan candeng betul muntah hafal hafalan riak berdeki cek mulai Roma cek masuk ke dalam kelas itu tidak diperbolehkan. Itu yang dikenal dengan penghukum. Apa? Karena akan mengurangi terhadap mentalitas para murid. Seakan-akan murid itu tidak ada harganya kalaupun nanti tidak menyelesaikan sebuah tugas yang dibebani oleh guru. Terus juga ada hasil. Jadi di sini ada penghukum
sebagaimana yang disampaikan ini, posisi kontrol tidak ada 5 posisi kontrol, ada penghukum, ada pembuat, merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Manajer itu siapa? Adalah kita, ya. Manajer. Terus di sini contoh, kalau guru berkata, contohnya yang berada di posisi pembuat orang merasa bersalah, kamu seharusnya, kamu sudah tahu, ibu lelah sekali pendidikan. Jadi kamu itu pada kenyataannya harus tahu, mun pria tak sekolah dan harus mempunyai sebuah konsekuensi yang cukup besar. Nanti ibu yang akan dipanggil, nanti bapak yang akan dipanggil. Nah, jadi di sini anak membuat orang merasa bersalah. Contohnya si B tidak masuk hari ini, jadi dipanggil orang tuanya ataupun gurunya. Wali kelas. Kalau di dalam sekolah itu adalah wali kelas ataupun guru mata pelajaran lainnya. Jadi di sini kalau sudah betul-betul salah, betul-betul tidak sesuai dengan harapan, jangan sampai dilakukan. Nanti konsekuensinya akan berdampak kepada kalian. Terus juga ada kalian dengan di scroll ada kaitan dengan dunia berkualitas. Murid meletakkan guru di luar dunia kualitas. Contohnya penghukum. Ada semisal ada guru pengganti. Semisal ada Pak Fauzi, ternyata saya yang mengganti. Pak, kalau Pak Fauzi itu mengajarnya enak, jadi tidak terlalu banyak tugas. Nah, murid itu juga menghukum kepada guru. Guru mempunyai beban moral. Terus saya mau bagaimana? Nah, guru ini akan merasa dihukum oleh murid. Jadi seperti itu. Murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Murid meletakkan guru di sebagian arah orang yang sangat paling di dunia berkualitas. Jadi juga ada murid berkata, biarkan saja. Contohnya, kalau di dunia di penghukum, biarkan saja, nanti juga orang marah. Ya. Berarti saya boleh. Ya. Nanti, kok pengumuman terus? Kalau di dunia pesantren, di lingkungan pesantren itu nanti ada istilahnya penghukum dari santri ke pengurus. Pengumuman terus seperti itu. Jadi yang seterusnya adalah dampak pada murid. Selanjutnya dampak pada murid. Kalau kita sudah mempunyai 5 posisi kontrol, apa dampak yang didapat oleh murid? Yaitu mengurangi kesalahan. Kalau murid itu selalu dihukum, maka dia tidak akan memberikan efek jeda kepada mereka, tapi dia mengulangi kembali terhadap kesalahan yang mereka buat sebelumnya. Jadi bukan hukuman itu bukan memberikan efek jeda kepada mereka. Ya. Terus yang setelahnya membuat mereka dirinya itu merasa rendah diri dalam dunia, membuat orang merasa bersalah. Oh iya, saya memang bersalah, seakan-akan saya tidak ada apa-apanya. Saya tidak sesuai dengan ekspektasi yang ada. Itu akan merasa bersalah. Murid itu akan merasa bersalah. Terus yang tadi wes lemah, tidak mandiri, ya, ketergantungan. Meskipun saya selalu belajar, saya tetap kalah, ya, meskipun saya selalu diberikan motivasi, itu akan ketergantungan akan merasa rendah diri, lemah, tidak semangat lagi. Yang ketiga, pemantau, yaitu menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Ya. Jadi kalau kamu berubah, maka murid itu akan merasa sudah mempunyai poin penuh dan motivasi penuh serta reward yang dia dapat. Terus mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri.
Itu seperti halnya yang yang disampaikan Bapak Fauzi sebelumnya, bahwa dirinya itu kita murid itu tergantung oleh guru. Kalau guru itu baik, maka murid pun juga akan baik. Di scroll Ustaz, di scroll. Selanjutnya seperti halnya tugas-tugas yang sebagaimana yang disampaikan, yaitu pernyataan-pernyataan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan ialah membuat orang merasa bersalah. Terus kamu tidak pernah benar melakukannya. Siapa? Yaitu penghukum. Jadi kalau pernyataannya kamu tidak pernah benar melakukan kelakuannya. Siapa? Ialah penghukum. Siapa penghukum? Adalah guru. Seperti itu. Terus ayolah lakukan demi ibu bapak. Ya. Ayo lakukan demi bapak. Jadi siapa? Teman. Tajus dengan Qadir, sementara Qadir itu tidak sesuai dengan harapan guru, artinya tidak mengikuti mata pelajaran yang diampu pada waktu itu juga, maka Tajus akan datang. Ayo, kasihan bapak jauh-jauh datang dari rumah, di rumahnya ke sekolah hanya kita untuk diajari tentang ilmu yang masih belum kita ketahui sebelumnya. Itu adalah posisi teman mengajak. Yang selanjutnya, apakah kamu mau mendapat stiker atau bintang hari ini, yaitu pemantau. Jadi pemantau adalah kalau di lamaan atau yang dikenal dengan lingkungan pesantren itu adalah koordinator. Kalau kamu mau dapat piala, maka kamu harus belajar. Ya, jadi di situ adalah pemantau. Seperti halnya kemarin ada perlombaan di pondok pesantren yang kita kenal di Pasuruan, bahwa kita mendapatkan dewan. Kenapa? Karena selalu diberikan motivasi oleh koordinator lomba itu sendiri. Kalau kamu mau dapat piala bergilir atau juara umum ataupun piala dapat juara dan semacamnya, maka kamu harus belajar. Ya, tentunya hasil itu akan diraih setelah kita berproses. Memantau bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah hari ini, yaitu manajer kita. Kamu selalu yang paling terakhir, penghukum ini yang akan menimbulkan kita murid itu gagal. Penghukum, gara-gara kamu kelas saya ini tidak dapat juara umum, lah itu adalah penghukum. Gara-gara kamu kelas ini di kelas meeting tidak mendapatkan juara umum, tidak menjadi kelas terbaik, itu adalah penghukum. Selanjutnya eksplorasi konsep segitiga institusi di scroll. Terus ada segitiga institusi, ada yang dikenal dengan menstabilkan identitas, ada validasi kebutuhan, terus ada menanyakan keyakinan. Setiap di menstabilkan identitas itu, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Itu harus distabilkan karena kita adalah manusia yang tidak jauh dari permasalahan ataupun persoalan yang harus kita pecahkan bersama. Terus ada kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, jadi harus distabilkan. Kamu tidak pernah memberikan yang terbaik kepada pondok pesantren. Kamu tidak pernah memberikan yang terbaik dari sekolah lembaga SMK W.H. Hasim. Maka oleh karenanya kita harus menstabilkan bagaimana kamu juga harus memberikan yang terbaik juga ke depannya. Seperti itu. Di scroll ke bawah. Lah di sini menstabilkan identitas. Ketika guru berkata, contohnya berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Tetapi Bapak lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyelesaikan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Jadi ketika ada masalah kalian, itu ada masalah, monggo dilaporkan kepada guru, karena guru itu juga memberikan arahan dan memberikan jalan menyelesaikan sebuah permasalahan. Kalau kamu itu kalian itu tetapi mempunyai masalah dengan dirinya, menginginkan dirinya untuk diselesaikan dengan sendirinya, itu tidak akan pernah terselesaikan.
terkecuali ada kalian itu larinya adalah ini yang dibahas di dalam kelas ataupun di sekolah. Ketika nanti ketika kalian itu punya persoalan di sekolah, langsung lari ke wali kelas, guru, kepala sekolah, memberikan jalan terjalnya, memberikan meminta jalan terjal untuk permasalahan itu terselesaikan. Seperti halnya yang terjadi di kelas kemarin, ada yang tidur. Ini bagaimana kena ngantuk? Apa penyelesaian masalahnya? Jadi nanti penyelesaian masalahnya bagaimana kita harus menghindar dari sebuah masalah. Terus selanjutnya validasi kebutuhan. Ketika guru berkata kepadanya, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Contohnya, kamu kan juga bisa melakukan keburukan, tetapi kamu kan tidak bisa melakukannya. Kenapa? Karena bisa dirinya itu mengontrol. Terus apa yang penting bagi kamu? Guru itu mengatakan di dalam kelas, apa yang penting bagi kamu? Ya saya yang penting masuk Pak, yang penting sekolah. Itu jawaban dari murid. Pada kenyataannya sekolah itu penting, bukan yang penting sekolah. Terus kamu pasti punya alasan mengapa melakukan. Nah, ketika ada persoalan dipanggil oleh gurunya, contohnya langsung contoh biar kalian itu memahami. Tajus mempunyai permasalahan di dalam kelas. Oleh karenanya guru sudah mendengar di dalam kantor bahwa tajus itu sudah bertengkar di dalam kelas, atau tajus itu tidak mendengarkan materi yang diampu pada waktu itu juga. Ada laporan tajus ini tidak sesuai dengan harapan, tajus ini selalu tidur di dalam kelas. Maka yang bertugas itu, guru yang bertugas akan memanggil kepada tajus ataupun wali kelas ini memanggil kepada tajus, kenapa kamu tidur? Tadi saya dapat laporan dari Bapak Fauzi, kamu katanya pada mapel Bapak Fauzi kamu tidur. Ya Bapak, jawabannya kenapa tidur? Ngantuk. Kenapa ngantuk? Karena semalam saya tidak tidur. Karena kalau di pesantren itu mempunyai sebuah kewajiban yang dikenal dengan ronda, menjaga keamanan, ketertiban pada pesantren. Oh iya, kali kamu maka guru itu akan memberikan arahan, memberikan masukan. Kali kamu jangan terlalu larut malam untuk tidur. Lain kali kamu usahakan tidak tidur lagi di dalam kelas. Kalau jadwalnya Bapak Fauzi khususnya semua mata pelajaran yang diampu di sekolah SMK Hasim, seperti itu. Selanjutnya menanyakan keyakinan. Ini termasuk segitiga restriksi. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas ataupun sekolah kita, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati. Kelas yang ideal itu setiap. Jadi guru itu menanyakan, setelah kita belajar selama 1 pekan ini, apa yang kita peroleh? Apa yang kalian peroleh dari materi saya ataupun materi-materi guru yang lainnya? Terus apa yang kalian inginkan ke depannya dalam pembelajaran saya khususnya? Maka guru itu harus bertanya seperti itu. Jadi ditanyakan. Makanya dikenal dengan segitiga institusi. Ini terbentuk keyakinan. Oh ya, saya Pak kekurangannya kalau sampean ngajar terlalu cepat. Maka guru itu mengevaluasi diri untuk selanjutnya ataupun berikutnya tidak mempercepat sebuah materi yang disampaikan pada waktu itu juga, sehingga materi itu terserap betul kepada murid-murid, sehingga murid itu yakin, oh iya saya meyakini ternyata ketika pelan dan bagaimana pembelajaran yang kondusif, nyaman, tentram, maka murid itu akan merasakan apa yang ia inginkan. Seperti itu. Itulah keyakinan yang terbentuk dalam segitiga restitusi. Mungkin dari teman-teman ataupun dari guru ataupun pengurus yang ingin menanyakan tentang hal ini, mulai dari pemateri pertama sampai ke pemateri yang kedua. Yang mau bertanya kan?
Kalau udah ada, saya sebenarnya contohkan seperti ini. Sebetulnya ini waktunya masih sisa 10 menit. Saya contohkan seperti ini. Barusan ada 5 posisi kontrol, ada pengukur. Ini maksudnya itu kita ya. Kita itu ngajar itu diposisikan itu bisa menjadi penghukum, membuat orang bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Saya contohkan seperti ini. Bapak Mahmud berdiri. Bapak Mahmud berdiri, Bapak Hopi bentar lagi berdiri juga. Bapak Mahmud misalkan, Bapak Mahmud datang ke saya, anggaplah, iya sini, tidak apa-apa sini. Bapak Mahmud ini datang ke saya. Bapak Mahmud datang ke saya. Ini anggaplah telat. Biasanya kan orang telat itu biasanya minta maaf. Gimana kalau telat biasanya sama Pak Guru, Pak Mahmud, sama dosen? Salam, segitu. Bilang apa biasanya? Mohon maaf sebelumnya Pak, kami datang telat karena tadi masih ada urusan. Oh siap, nah seperti itu. Nah, ketika Bapak Mahmud datang ke saya seperti ini, guru itu ada 5 orang, ada 5 tipe. Pertama itu menghukum, kemudian membuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Silakan Bapak Mahmud sambil duduk dulu. Saya jelaskan dulu. Sambil duduk di sini Pak Mahmud, tidak usah duduk kan. Saya jelaskan. Misalkan ketika guru itu mau menjadi posisi penghukum, langsung bilang seperti ini, kamu ini datangnya telat toh. Biasanya dosen seperti itu. Kamu ini datangnya telat toh. Saya tidak mau tahu kamu itu punya alasan apa. Kamu pokoknya telat kamu itu. Jadi sama saya dikasih wis, tidak usah masuk, keluar. Itu namanya posisi penghukum. Artinya Bapak Mahmud itu dihukum dengan kesalahannya, walaupun datangnya itu telatnya itu sedikit saja. Akhirnya apa? Ketika ada posisi penghukum seperti ini, nanti respon yang didapat oleh Bapak Mahmud itu nanti hasilnya itu adalah Bapak Mahmud dalam hati itu akan merasa berontak. Jengkola mare armet nesdinas ki soro tur tak soro masuk ke kelas dular apa kalau saya tahu biasanya seperti itu. Saya tanyakan benar apa tidak Bapak Mahmud? Oh biasanya seperti itu, tapi biasanya terjadinya seperti itu. Bentar. Kemudian ini. Nah, kemudian dampak yang terjadi pada murid ketika kita berposisi sebagai posisi penghukum itu, artinya murid itu biasanya akan berusaha untuk mengurangi kesalahannya lagi. Walau gigir, biasanya murid itu nanti suatu saat guru gigiran bilang nggak boleh. Biasanya seperti itu. Rata-rata seperti itu. Nah ini memang ada datanya dan ada buktinya memang seperti ini. Yang diuraikan di sini itu sudah sesuai dengan bukti yang nyata. Kemudian jika guru itu berada dalam posisi membuat orang merasa bersalah, artinya barusan Bapak Mahmud itu saya dimarahi, saya caci maki karena saya merasa bahwa saya itu menghukum Ustaz Mahmud seperti itu. Kemudian ketika saya merasa menjadi seorang yang membuat orang merasa bersalah, maka saya itu kiranya seperti ini. Duh, telat lagi ini, saya kecewa sama sampean. Sampean itu setiap hari telat, walaupun telatnya 1 kali, setiap hari telat. Akhirnya apa yang terjadi ketika telat seperti itu, merasa bersalah, biasanya siswa itu nanti dia biasanya diminta maafkan saya Bapak, maafkan saya Guru, dan dampaknya itu siswa itu merasa rendah hati seperti itu lah. Dan ini menjadi teman biasanya anak guru itu bilang, oh cobalah kita itu dengan telat toh, kita sering masuk seperti itu, kita aktif, besok lebih aktif lagi dan lain sebagainya. Dengan tujuan apa? Nanti tujuan akhirnya itu anak itu biar bisa lebih semangat lagi. Dan ini dan posisi pemantau dan manajer itu kasusnya ketika dihadapkan dengan anak yang telat, kalau pemantau itu biasanya begitu berapa kali kamu telat?
biasanya tanyakan seperti itu. Satu kali Pak, oh satu kali ya wis, nggak usah masuk udah apa-apa seperti itu. Kemudian kalau sebagai manajer biasanya menyajikan bertanya, oh kenapa kamu telat Mahmud, misalkan seperti itu. Nanti jawabannya Mahmud, saya lambat karena ada urusan. Oh nanti jangan ulangi lagi ya. Nanti apa yang terjadi? Nanti siswa itu akan timbul ketika kita itu memposisikan sebagai manajer bahwa anak itu bisa mengevaluasi terhadap dirinya sendiri, dan setiap posisi kontrol itu mempunyai kelebihan dan kekurangan bagi guru itu sendiri. Dan sebaik-baiknya posisi itu rata-rata di posisi manajer. Artinya apa? Ketika sampai itu mendapatkan murid itu nakal terhadap sampai, setidaknya itu jangan memarahi langsung, tapi cobalah memberikan pertanyaan biar mereka itu bisa mengevaluasi. Itu saja tambahan dari saya. Mungkin ini cukup. Ada yang ditanyakan sebelum saya akhiri? Sudah ada. Ya mungkin saya cukupkan dulu. Kita nanti di sesi berikutnya, mungkin besok kita akan mencoba dalam kelas, karena sesi ini mungkin kurang begitu cukup. Ketika berada di kelas kita bisa bincang-bincang dan kita bisa lebih mengeksplor lagi tentang posisi kontrol dan segi tiga restitusi. Karena sekarang berbatas dengan waktu, saya mungkin cukupkan dan saya kembalikan lagi ke kepada Ustaz Bayu. Terima kasih kami sampaikan. Kita sudah minta waktu beberapa menit yang kita sita. Jadi kita akhiri sampai di sini saja. Semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini, pada siang hari ini menjadi tambahan ilmu kepada kita, sehingga kita bisa menyalurkan kepada orang lain, khususnya kepada murid yang ada di sekolah kita masing-masing. Akhiran dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa kepada Ustaz Kofi, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah. Benar, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.